Oh iya benar, alhamdulillah dapat jajaran paling belakang teman-teman. Dari luarnya aja udah bagus teman-teman, apalagi dari dalamnya. Ini udah tombol otomatis nih seperti ini, tinggal pencet kalau mau membuka. Nah ternyata ini Pak, seperti Pak ya, lancar Pak dinasnya Pak. Meskipun sama-sama stainless, tapi lebih nyaman yang Rangga Jati ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya udah berada di depan stasiun Jember, dan hari ini saya akan balik ke Surabaya naik kereta api keberangkatan. Startnya awal dari stasiun Jember, yaitu kereta api Rangga Jati. Yang dimana untuk kereta api Rangga Jati diberangkatkan dari stasiun Jember ini jam 5:45 menit teman-teman. Jadi sekitar 45 menitan lagi. Jadi openingnya nggak perlu lama-lama. Habis ini kita masuk ya. Jadi seperti apa perjalanan naik kereta api Rangga Jati pagi hari ini. Dan juga kereta api Rangga Jati merupakan satu-satunya kereta api dengan rangkaian stainless steel new generation di jalur tapal kuda ini. Jadi yuk kita masuk aja dan ikuti terus perjalanan kali ini. Nah, jadi beginilah situasi atau kondisi pagi hari ini di stasiun Jember. Tidak terlalu ramai, ramainya adalah untuk kereta Pandanwangi teman-teman, kereta lokal ya dari Jember ke Banyuwangi atau ke Ketapang. Dan saya udah lama, hampir 2 tahun ya. Hampir 1 tahun nih, bukan baru tahun. Soalnya saya juga baru ke Jember ini waktu hari perdana kereta api Ijen Express waktu itu, yaitu 1 Februari 2025 ya. Udah 1 tahunan lebih teman-teman ternyata. Di stasiun Jember ini udah banyak perubahan ya. Lama nggak kesini ternyata udah lama. Nah, dan untuk sebelumnya di depan stasiun Jember ini dulunya itu kalau saya nggak salah ingat itu adalah ada kedai-kedai atau ruko atau warung-warung lah gitulah. Saya juga pernah pesen minuman waktu itu ya, viewnya langsung berhadapan dengan stasiun Jember ini. Dan ternyata sekarang udah jadi parkiran teman-teman. Dan sana sunrise-nya cakep banget pagi hari di stasiun Jember. Jadi untuk stasiun Jember parkirnya udah luas nih sekarang nih. Jadi enak banget teman-teman. Loh. Udah banyak. Dulu itu parkirnya itu kalau nggak salah sekitaran sini doang ya. Ya, saya juga udah lupa teman-teman, udah 1 tahun lebih. Jadi ayolah kita masuk untuk cetak tiket terlebih dahulu dan juga menunggu di dalam peron aja ya. Dan agak masuk lebih dalam. Nah, di sini juga ada loket box atau tempat untuk mencetak tiket nih. Cobalah kita cetak dulu, cetak sebelah sini aja ya, sebelah kecil. Oke. Nih, saya udah nyetak tiket. Ini tiket saya dari Jember berangkat jam 5:45 menit. Dan perkiraan tiba di stasiun Surabaya Gubeng jam 9 teman-teman. Jadi ditempuh dalam waktu sekitaran 3 jam 24 menitan ya. Dan di stasiun Jember juga udah ada fasilitas face recognition. Wah, tinggal scan aja. Nah, ini dia, saya juga udah masuk di area tunggu atau dekatnya peron ya. Tuh keberangkatan kereta api Pandanwangi. Tadi ada sebuah ibu-ibu yang telat nih naik kereta api Pandanwangi. Soalnya jadi satu hal yang perlu teman-teman notice ya. Jadi untuk naik kereta jangan terlalu mepet teman-teman, agar nggak ketinggalan. Apalagi tadi saya sempat ada banyak orang yang masih lari-larian. Nah, itu rangkaian kereta api Rangga Jati persiapan dilangsir, kinclong banget. Satu-satunya kereta dengan stainless steel new generation. Dulu sempat ada Logawa tapi udah lama Logawanya downgrade. Nah, yang warna biru adalah kelas ekonomi, kereta makan, dan juga itu
kelas eksekutif. Saya duduknya di eksekutif 4. Saya mau lihat-lihat dulu, ternyata eksekutif 4 itu nomor besarnya ada di belakang teman-teman, tapi dekat pembangkit, cuma nggak masalah ya. Ini rangkaian kereta api Ranggajati, persiapan dilansir lagi ke jalur 2. Jadi startnya dari jalur 2 teman-teman. Sepertinya jalur 2 ini jalur lurus ya di stasiun Jember. Sambil ngecek-ngecek lagi nih, apakah nomor 13-nya di belakang. Loh iya benar, alhamdulillah dapat jajaran paling belakang teman-teman. Nah, penumpang kereta api Ranggajati udah diperbolehkan masuk ke dalam rangkaian. Jadi mari kita masuk ke dalam rangkaiannya. Langsung aja lah ke eksekutif 4, biar nggak perlu buka-buka pintu. Sebenarnya pintunya udah otomatis sih, udah enak banget. Cuma kita coba di sini aja dari eksekutif 3. Ini eksekutif 3 dan sebentar lagi eksekutif 4, tapi kayak ada yang udah ada orang nih. Nah, enaknya udah pintu otomatis teman-teman, jadi nggak perlu repot-repot geser-geser, tinggal pencet. Wow, nah ternyata di eksekutif 4 masih agak remang-remang nih, berbeda pencahayaannya yang lebih terang di eksekutif 3. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini dia tempat duduk saya teman-teman di eksekutif 4 di nomor 13 beta. Nah, single seat dan duduknya paling belakang. Nah, jadi meskipun dekat pembangkit, belakangnya langsung pembangkit, tapi tidak terlalu berisik ya, karena pintunya udah otomatis. Jadi untuk suara-suara dari luar nggak terlalu kedengeran. Mari wujudkan kesejahteraan seperti bagasi yang berada di kereta untuk menyimpan barang bawaan Anda. Pastikan Anda menyimpan barang bawaan di tempat yang telah disediakan dengan aman. Jaga dan awasi barang Anda selama perjalanan. Ya, jadi mumpung masih sepi penumpang, jadi enak banget nih buat review kursinya teman-teman. Jadi untuk di kelas eksekutif ini terdapat 50 tempat duduk, dan juga yang pertama yang di sini ada sebuah rak kecil nih. Rak kecil itu waktu di generasi pertama itu kan ada nih di sini, sekarang udah nggak ada, diganti di sebelah sini teman-teman. Jadi lebih panjang, lebih enak, dan juga untuk colokannya udah diganti ke universal. Terus apalagi di sini ada sebuah gantungan, dan untuk penomorannya udah menggunakan LED seperti ini. Oh, dan juga jendela nih. Nah, jadi untuk di stainless new generation ini, meskipun di ujung nomor 1 dan 13 juga ada jendelanya teman-teman. Dan untuk bukanya udah tinggal ditarik seperti itu. Dan untuk kaca filmnya tidak terlalu gelap, sama ya seperti di depannya. Dan apalagi di sini juga ada sebuah pijakan headrest ya, pijakan kaki. Ini bisa diatur ketinggiannya. Nah, senyaman teman-teman seperti apa. Terus di sini juga ada sebuah tombol untuk mengatur kerebahannya. Di sini juga ada rak tersembunyi atau meja lipat nih. Bisa digunakan untuk bekerja atau makan. Bekerjanya menggunakan laptop nih, bisa di sini. Kita masukkan lagi. Jadi coba kita rebahkannya. Ya, kira-kira segini teman-teman untuk direbahkannya. Dan untuk toilet di kereta api stainless steel new generation ini terdapat 2 ya, yang warna pink seperti ini adalah untuk khusus wanita, dan warna biru ini untuk cowok. Mari kita lihat.
mumpung masih banyak waktu teman-teman. Jadi untuk pengunciannya tinggal seperti ini aja. Nah udah kekunci. Di sini juga ada kunci tambahan. Yang pertama kita lihat ada sebuah gantungan nih. Terus ada pegangan, ada wangi-wangian seperti ini, enak banget. Terus kloset duduk. Di sini ada tombol flash untuk membilas, ada jet shower. Terus ada tisu, ada tempat sampah. Di sini ada foot washer ya, jadi untuk mencuci kaki nih sebelah sini. Nah, ini wastafelnya mengalir dengan normal. Kalau mau menyalakan foot washernya sebelah sini, nah tuh bisa kelihatan. Ada sabun ya ini. Terus ada cermin nih, gede banget. Ya, untuk ininya bagus sih teman-teman. Finishingnya sih bagus untuk ini, apalagi toiletnya bersih. Enak banget nih. Kereta api Ranggajati. Ya marilah kita keluar, masih ada waktu, jadi mungkin kita lihat lokomotifnya ya. Dan juga di stainless steel seperti ini udah tombol otomatis nih, seperti ini, tinggal pencet kalau mau membuka. Nah ternyata dapat peron dikit, cuma nggak masalah. Mari kita ke depan. Wah. Untuk armada eksekutif 4 yang saya naiki adalah K1-02588CN. K1 merupakan kelas eksekutif dan sejenisnya. 0 tidak bergerak. 25 adalah tahun pertama dinas, yaitu di tahun 2025, jadi masih terhitung baru. Dan 88 adalah nomor urut, dan CN adalah depo yang bertanggung jawab atas sarana kereta api ini, yaitu depo Cirebon teman-teman. Ini masih ada waktu sekitar 18 menitan mau ke depan, tapi agak jauh, cuma nggak masalah ya, sehitung-hitung olahraga pagi. Dan ini kereta makan Ranggajati, jadi dari luarnya aja udah bagus teman-teman, apalagi dari dalamnya, estetik banget, enak banget, bakal betah nih untuk di lama-lama di kereta makan. Tapi saran saya ya jangan lama-lama di kereta makan, jadi usahakan bergantian ya dengan yang lain. Jadi untuk kelas ekonominya berwarna biru seperti ini teman-teman, jadi strip biru ya. Ini saya udah berada di ekonomi 1. Jadi di ekonomi 1 terdapat lokomotif teman-teman di depannya ini. Kita lihat untuk seri lokomotifnya cc berapa. Nah, untuk lokomotif yang berdinas di kereta api Ranggajati pada hari ini tanggal 2 Mei 2026, yaitu CC 206-1303 DP Induk Cirebon ya. Dan di stasiun Jember ini ternyata untuk ruko-rukonya udah dipindahkan di seberang sini ya. Jadi udah dikondisikan, jadi bakal enak nih untuk mungkin nanti orang-orang penjual bakal dijualan di sini. Dan jadi untuk susunan rangkaian kereta api Ranggajati hari ini, yang paling depan adalah lokomotif. Terus yang di belakang lokomotif ada ekonomi 1, 2, 3, 4, 5. Dan di belakang ekonomi 5 ada kereta makan atau kereta restorasi. Dan di belakang kereta restorasi ada eksekutif 1, 2, 3, 4. Dan juga paling belakang adalah kereta pembangkit teman-teman. Seperti itu ya untuk transformasi kereta api Ranggajati pada hari ini. Dan untuk di ekonominya sih saya lihat udah cukup ramai ya. Kalau di eksekutifnya tidak terlalu tadi. Apalagi yang paling belakang tuh masih ada saya seorang. Ayo kita balik ke tempat duduk kita. Teman, ini saya udah kembali ke tempat duduk saya di eksekutif 4 nomor 13B. Jadi untuk sepanjang dari ekonomi 1 hingga eksekutif 4 ini sepertinya hanya eksekutif 4 yang pencahayaannya masih redup ya. Dari ekonomi 1 hingga 5, terus eksekutif 1 hingga 3 itu udah terang, udah cerah. Namun di eksekutif 4 masih remang-remang seperti ini, cuma nggak apa-apa, lebih nyaman. Dan juga di eksekutif 4 masih hanya terisi berapa orang ya, 2 orang, 3 orang sama saya ya. Mungkin nanti di stasiun kedepannya bakal ada orang lagi.
Jadi untuk perjalanan kali ini saya naik kereta api Ranggajati menggunakan mekanisme tarif khusus dari Jember ke Surabaya dengan tarif di kelas eksekutif 160.000 dan jika di kelas ekonomi 130.000 teman-teman. Jadi selisih 30.000 ya antara ekonomi dan eksekutif. Bisa disesuaikan aja sesuai budget teman-teman. Ya hampir saja ketinggalan ya. Untuk tadi apa aja yang ada di kereta stainless steel new generation ini, dan untuk ornamen kayak hiasan finishing seperti ini adalah batik teman-teman, jadi cakep banget. Dan sana ada rak bagasi tadi ketinggalan ya, ada televisi sebagai hiburan ya, meskipun hiburannya hanya itu aja. Dan di depan juga terdapat layar PIDS. Dan sebenarnya di belakang juga ada nih, jadi menunjukkan jam berapa, tanggal berapa, terus stasiun berikutnya berhenti di mana, terus dan juga ada nomor kondektur juga di sini. Dan di atas sana juga ada sebuah untuk mengindikasikan kecepatan kereta ini berapa, dan suhu kabinnya 22 derajat Celcius. Ya mungkin kurang lebihnya seperti ini untuk kereta api stainless steel new generation di kereta api Ranggajati ini teman-teman. Warnanya sih warna biru krem gini untuk kursinya ya. Sama sih antara ekonomi sama eksekutif itu sama warnanya, cuma yang membedakan hanya kapasitas aja. Jika di ekonomi berkapasitas 72, di eksekutif berkapasitas 50. Dan untuk jaraknya pasti lebih enak di eksekutif, legroomnya lebih luas ya, karena untuk kursinya lebih sedikit. Enak banget nih. Ternyata biasa udah di sini loh. Data saya juga di sana semua. Halo, Li. 7.100 ya? Ya, oke. Siap. Ditunggu ya. Ada nggak? Sebentar, Li. Gue yakin semua penumpang juga kayak gue, gak ada yang peduli. Ya tepat pada waktunya kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Jember pada jam 05:45. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Mari kita nikmati perjalanan pagi hari ini naik kereta api Ranggajati, karena ini juga kali pertamanya saya naik kereta api Ranggajati setelah berganti rangkaian. Sebelumnya saya belum sempat nyobain kereta api Ranggajati dengan rangkaian stainless steel new generation. Jadi alhamdulillah sekarang saya sempatkan teman-teman dan bikin video tripnya ya. Jadi kita nikmati perjalanan hari ini. Iya, setelah tadi malam naik kereta api Sangkuriang dari Surabaya ke Jember, didominasi oleh pemandangan yang gelap karena malam hari. Jadi sekarang balik ke arah Surabayanya udah pagi hari teman-teman. Jadi enak banget dan juga cuacanya agak cerah. Jadi bisa menikmati pemandangan ya. Dan juga dari Jember ke Surabaya ditempuh dalam waktu kurang lebih 3,5 jaman lah. Jadi mungkin ya cukup lumayan. Dan juga nanti kita akan mengabadikan sebuah momen-momen, mungkin kalau ada sebuah momen lainnya. Dan di stasiun Rejoso nanti kita akan bertemu dengan kereta api Probowangi ya. Kita menang silang tuh, nanti kita abadikan momen tersebut. Jam 5:55 nih tiba di stasiun pemberhentian pertama, yaitu stasiun Rambi Puji teman-teman. Nah, kita tiba di stasiun Rambi Puji.
pemandangan di sisi kanan itu ada sebuah gunung teman-teman. Gunung apa ya itu? Apakah Argopuro? Nah ini gunungnya cakep nih, sepertinya kalau nggak salah itu Gunung Argopuro ya. Sama yang satunya lagi tuh kecil, itu kalau nggak salah juga itu Lemongan. Sunrise-nya di sana. Cakep pemandangan pagi hari ini di sekitaran Jember ya. Dan kami bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Rangga Jati yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Cirebon. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 38 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Pemandangan setelah stasiun Tanggul teman-teman. Asli di luar hijau-hijau dan di sana ada Gunung Semeru serta di depannya lagi tuh pegunungan Bromo Tengger ya, atau pegunungan Tengger Semeru. Jadi dari sisi kiri arah perjalanan kereta itu bisa melihat Gunung Semeru, dan kalau dari arah kanan itu ada Gunung Lemongan tuh, bisa kelihatan dengan jelas. Nah, Lemongan. Nah, ini di sisi kanan kereta teman-teman, pegunungan Argopuro yang cakep banget, dan ternyata Lemongannya sebelah sini. Nah, saya pikir tadi itu Lemongannya sebelah situ, ternyata Lemongan di sini. Cakep ya. Dan di sana tuh Argopuro dengan jalur pendakian sekitar 1 mingguan ya, jalur pendakian terpanjang di Jawa Timur ya. Asli pemandangannya cakep banget teman-teman, apalagi cerah gini. Jadi untuk kereta api Ranggajati dalam seharinya terdapat 2 kali perjalanan, masing-masing dari arah Jember 1 kali berangkatan, yaitu diberangkatkan dari Jember sekitar pukul 05.45 menit dan perkiraan tiba di Cirebon pada pukul 19.23, jadi kisaran setengah 8 malam teman-teman. Dan juga satu pemberangkatan lagi dari arah Cirebon ke Jember, yaitu diberangkatkan pada jam 7 dan perkiraan tiba di Jember pada jam setengah 9, jam 20:25 menit. Masing-masing ditempuh dalam waktu kurang lebih 13 jam lebih 30 menitan ya, jadi 13 jam setengah dari Jember ke Cirebon atau dari arah sebaliknya. Dan untuk harga tiket tripnya dari Jember ke Cirebon itu di kelas ekonomi dibanderol dengan harga sekitar 400 ribuan, dan untuk di kelas eksekutif dibanderol dengan harga 600 ribuan teman-teman. Jadi bisa disesuaikan aja teman-teman mempunyai budget berapa, jadi Mbak bisa milih ekonomi atau eksekutif. Dan jika dari Jember ke Surabaya aja itu kisaran 260-an ya di ekonomi, terus kalau nggak salah di eksekutifnya sekitar 350-an. Dan tapi jika teman-teman memakai mekanisme seperti saya, yaitu tarif khusus dari Jember ke Surabaya, itu di kelas eksekutif hanya 160.000 dan di kelas ekonomi 130.000, jadi lebih hemat teman-teman ya. Cuma minusnya kalau emang di hari-hari besar saya tidak menyarankan untuk
Sebelumnya kereta api Ranggajati ini setahu saya dulu, saya waktu naik waktu itu ke Jogja ya, naik di kelas bisnis teman-teman. Jadi dulu kelasnya itu kelas bisnis dan kelas eksekutif, dan juga terus kelas bisnisnya diganti ke ekonomi new generation modifikasi, dan juga kelas eksekutifnya masih sama, itu sama-sama MySteel ya. Dan sekarang untuk kereta api Ranggajati udah berganti rangkaian ke rangkaian yang terbaru, yaitu stainless steel new generation. Kelasnya kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Jadi udah versi kereta paling nyaman saat ini ya, yaitu stainless steel new generation. Jadi enak banget nih. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa saya enaknya di stainless steel new generation ini, meskipun di ujung kita tetap dapat kaca yang cerah seperti ini teman-teman. Berbeda dengan stainless steel generasi pertama ya, kan kaca filmnya lebih gelap, dan juga dapat tirai juga sama. Jadi dari ujung hingga ujung ini sama semua ya, dapat tirai dan juga kacanya sama-sama cerah. Jadi enak banget tuh, bisa melihat pemandangan asli di sebelah sana. Gunung Lemongan. Di sebelah kiri kita juga Gunung Semeru dan Pegunungan Bromo Tengger. Oh, ketutup lagi nih. Mahameru teman-teman. Mahamerunya lagi batuk tuh. If you end your trip at Klaga Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api. Oh, jam 6 lebih 46 menit. Tiba di stasiun Klakah Kabupaten Lumajang dengan elevasi 193 meter di atas permukaan laut. Tadi saya di eksekutif 4, ternyata saya satu kereta ya dengan Pak Yoga, masinis kru Probolinggo teman-teman. Sempat ngobrol-ngobrol juga, ternyata beliau mau dinasan Ijen Express ternyata. Nah, di stasiun Klakah nggak tahu berhentinya berapa menit nih. Oh, ini persiapan berangkat lagi. Jam 7.18 persiapan tiba di stasiun Probolinggo. Pak, jadi Pak ya? Lancar Pak, dinasnya Pak. Nah, mari kita keluar. Nah, kereta api. Nah, itu dia Pak Yoga persiapan akan dinas teman-teman. Jadi ke UPT Kru dulu ya. Oke, ini jam 7 lebih 18 menit kereta api
Ranggajati telah tiba di stasiun Probolinggo, dan di sini kita akan tunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan ya, dari arah Jakarta Gambir menuju tujuan akhir yaitu Jember. Jadi sama-sama kereta Jember, ketemunya itu di stasiun Probolinggo. Probolinggo panas teman-teman. Nah, untuk kereta api Ranggajati masuknya di jalur 2 ya, ini di jalur lurus. Jadi kemungkinan nanti untuk kereta api Pandalungan masuknya di jalur 1 ya, di jalur belok. Dan di stasiun Probolinggo ini tidak terjadi pergantian kru, karena untuk kereta api Ranggajati krunya itu dipegang oleh kru Jember teman-teman. Nanti baru ada pergantian kru masinis itu di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi dari Jember langsung ke Surabaya. Sudah jam 7:27, namun untuk kereta api Pandalungannya belum ada tanda-tanda akan masuk teman-teman. Sepertinya kereta api Pandalungan mengalami keterlambatan, karena saya juga barusan dapat info dari teman bahwa kereta api Pandalungan ternyata belum lewat ya. Kebetulan teman saya lagi hunting nih. Jadi ya, jika Pandalungannya telat bakal berimbas pada kereta api Ranggajati juga yang akan telat, dan juga nantinya berimbas ke kereta api Purwowangi ya. Kereta api Purwowangi itu tunggu bersilang dengan kereta api Ranggajati di stasiun Rejoso, tempat biasa saya hunting di sana ya. Jadi ya udahlah, kita tunggu aja kereta api Pandalungan, semoga telatnya nggak terlalu parah, jadi agar keterlambatannya tidak terlalu banyak. Nah, saat ini udah jam 7:33, udah lambat sekitar 10 menit ya dari jadwal yang seharusnya. Untuk kereta api Ranggajati harusnya berangkat dari stasiun Probolinggo pada jam 7:23, namun hingga saat ini jam 7:33 belum berangkat dan masih menunggu kereta api Pandalungan ya. Dan ini announcementnya udah diumumkan bahwa kereta api Pandalungan akan segera tiba, dan saya juga mendapatkan info bahwa Pandalungan udah LS di stasiun Bayeman teman-teman, udah deket nih. Nih bel stasiun seperti biasa ya, untuk kedatangan kereta api udah berbunyi nih. Berarti kereta api Pandalungan udah dekat nih. Udah lambat sekitar 15 menitan ya untuk kereta api Ranggajati ini teman-teman. Jadi mumpung di luar juga nih. Jadi untuk sambungan antar kereta di stainless steel new generation ini udah menggunakan sambungan akordeon ya. Jadi lebih kedap suara, jadi lebih tidak berisik teman-teman. Dan ditambah juga kan pintunya udah otomatis, sambungannya juga sambung akordeon, dan pas hujan airnya itu tidak akan merembes ke dalam ya. Jadi enak nih untuk sambungan seperti ini. Bahkan untuk di stainless steel generasi pertama itu juga ada yang diubah ke sambungan akordeon seperti ini, udah tidak menggunakan sambungan karet. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu teman-teman ya, kereta api Pandalungan udah kelihatan nih. Udah terlambat kisaran 18 menitan ini kereta api Ranggajati. Nih persiapan kereta api Pandalungan. Entah kenapa ya, apa yang terjadi dengan kereta api Pandalungan ini kok bisa terlambat. Oh, transit Pandalungan yang ini menggunakan transit dari depo JAKK ya, jadi sambungannya masih sambungan karet. Karena yang kemarin yang memakai X Gajayana itu udah full akordeon teman-teman sambungannya. Ini kereta api Pandalungan merupakan kereta dengan tahta tertinggi di Daob 9, yaitu full eksekutif, dan juga ada kelas priority-nya. Meskipun sama-sama stainless, tapi lebih nyaman yang Ranggajati ini karena udah keluaran terbaru ya. Pintunya juga udah pintu otomatis, dan di Pandalungan masih pintu manual, masih geser-geser manual ya. Udah, kita masuk aja, kita tunggu di dalam aja teman-teman.
Sinyal ke arah timur ngangkat dan ke arah barat juga ngangkat. Sepertinya akan berangkat barengan ini. Mana yang akan berangkat lebih dulu? Kita cek. Kita ngintip. Oh, Ranggajati berangkat terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk pintu otomatis nantinya ini akan menutup sendiri ya setelah berjalan. Ranggajati berangkat terlebih dahulu. Bye-bye Pandalungan. Mana nih pintunya belum nutup. Nah ini udah berbunyi. Nah langsung senyap teman-teman ya, langsung suara bising dari luar udah nggak kedengeran. Nah jadi ketika pintunya udah tertutup dan kondisi keretanya berjalan, jadi pintunya ini udah mati teman-teman, jadi nggak bisa dipencet, jadi nggak bakal jadi udah safety ya, hanya bisa dioperasikan dari kereta makan sana oleh kondekturnya, jadi safety banget. Nah, kereta api Ranggajati diberangkatkan kembali dari stasiun Probolinggo pada jam 7:44. Jadi udah lambat sekitar ya hampir menyentuh 20 menitan teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah. Yang penting perjalanannya selamat ya, nggak ada halangan apapun ya. Ya udahlah, kita nikmati sisa-sisa perjalanan. Nanti masih ada stasiun pemberhentian di depan sana, yaitu masih ada stasiun Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, lalu di Surabaya. Nanti perkiraan tiba di Surabaya pada jam 9:09. Jadi kalau udah lambat seperti ini kayaknya bakalan sekitaran setengah 10-an ya, bahkan tiba di stasiun Surabaya. Jadi yang kasihan ini seperti ini adalah kereta api Perbuwangi nih, pastinya masih menunggu di stasiun Rejoso. Persiapan melintas langsung di stasiun Grati. Nih, saya juga cukup sering hunting di sini. Nah, stasiun Grati. Jadi di Bayeman dan Grati kita tidak ketemu Perbuwangi, berarti kereta api Perbuwanginya masih menunggu di stasiun Rejoso, teman-teman. Kasian ya, menunggunya lama banget tuh, pasti 20 menitan ke atas. Biasanya jam segini udah persiapan berangkat Pasuruan nih, tapi gunung-gunungnya kelihatan semua sih, asli cakep. Pegunungan Bromo Tengger, terus di sana ada Buta, Kawi, terus Arjuno, dan Penanggungan tadi ada di sana. Jadi untuk kereta pagi seperti ini emang the best view teman-teman. Ya, persiapan tiba di stasiun Pasuruan. Saya udah bergeser ke kereta restorasi teman-teman, atau kereta makan ya, seperti ini penampilannya. Jadi cakep banget, udah estetik untuk warna-warnanya, juga pencahayaannya. Dan saya juga udah pesen 1 botol air mineral, terus sama nasi CFC ya. Pilihannya tadi ada nasi rendang sama nasi goreng, cuma saya lebih ke CFC aja. Kalau nggak salah harganya ini kisaran 33.000.
terus yang ininya 8.000, jadi totalnya 51.000 ya. Dapat 1 bungkus nasi, terus alat makan, sama 2 potong ayam ya. Jadi mari kita makan dulu sesaat tiba di stasiun Pasuruan. Jam 8:12 kereta api Ranggajati baru memasuki emplasemen stasiun Pasuruan. Jadi tiba di Pasuruan, rasanya saya ingin pulang, namun perjalanan masih sisa 1 jaman lagi ya ke Surabaya. Cuma saya akan lanjut ke Surabaya aja teman-teman. Nah, jadi saya nunggu tiba di stasiun Pasuruan terlebih dahulu, baru saya akan makan nih. Mari kita makan dan kita nikmati perjalanan kali ini naik kereta api Ranggajati Stainless Steel New Generation. Ya, alhamdulillah udah habis teman-teman, asli kenyang banget. Ayamnya juga gede-gede. Dan sambil nongkrong di sini lah bentaran sebelum balik lagi ke tempat duduk kita. Jadi di kereta makan ini banyak tempat duduk, dan kebetulan juga di kereta makan pada hari ini tidak terlalu ramai teman-teman. Apalagi sepanjang dari Jember hingga mau sampai Bangil ini untuk penumpang kereta api Ranggajati khususnya di kelas eksekutif, saya lihat itu tidak begitu ramai ya. Mungkin kalau untuk Ranggajati tersebut ramainya itu dari Surabaya hingga Jogja lalu ke Cirebon ya, karena pasar-pasar penumpangnya mungkin di daerah sana. Padahal hari ini hari weekend, cuma apalagi di eksekutif 4 tadi itu hanya beberapa orang aja. Nih, peta Bangil Pasuruan itu berdampingan dengan Jalan Raya Pantura ya, Pasuruan Probolinggo. Persiapan sebentar lagi akan memasuki stasiun Bangil, dan di sini kita bertemu dengan sebuah perjalanan ya. Di sana teman-teman, itu adalah rel dari atau menuju arah Malang, dan kita datangnya dari arah Jember ya, arah Jember Pasuruan. Bahkan juga di rel yang sama dari arah Banyuwangi juga. Jika rel yang di sebelah sini itu rel menuju Malang ya. Dan di Bangil meskipun sama-sama Pasuruan, ini juga udah memasuki daerah operasi 8 Surabaya. Kalau di stasiun Pasuruan tadi itu masih memasuki daerah operasi 9 Jember. Nah, kereta api Ranggajati tiba di stasiun Bangil pada jam 8:32. Jadi masih lambat sekitar 14 menitan teman-teman. Dan ini persiapan diberangkatkan kembali ya. Dan juga di stasiun Bangil memiliki banyak sekali jalur, dan di sana itu ada yang mengarah ke turntable ya, yang digunakan untuk memutar lokomotif kereta api Ijen Express dan juga Tawang Alun, karena rute yang dilalui itu harus putar balik. Sedangkan untuk kereta api Ijen Express menggunakan CC 201, 203 seperti itu, dan aturan di Daob 8 tidak boleh berjalan longhoot, makanya diputar di turntable di stasiun Bangil. Kita melintas langsung di stasiun Tanggulangin, dan ini berjalan pelan, entah apakah ada taspat, tapi sebentar lagi emang mau nyampe di stasiun Sidoarjo ya teman-teman. Satu peta setelah stasiun Tanggulangin adalah stasiun Sidoarjo, tapi ini berjalan pelannya tidak normal sih, sepertinya ada taspat ini. Asli pelan banget. Nih, jam 8:57 tiba di stasiun Sidoarjo, stasiun pemerintahan terakhir sebelum saya tiba di tujuan akhir saya ya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng.
Dan kita bertemu dengan kereta lokal, sepertinya ini komuter lain Penataran. Perasaan tadi udah menyilang kereta komuter lain Penataran di stasiun Porong ya, sekarang kok ketemu lagi nih. Nah nih, berangkat lagi. Ranggajati diberangkatkan kembali dari stasiun Sidoarjo. Jadi setelah stasiun Sidoarjo ini akan berhenti lagi di stasiun tujuan akhir saya, yaitu di stasiun Surabaya Gubeng. Dan untuk kesimpulan perjalanan kali ini untuk kereta api Ranggajati ini sudah pilihan paling top, paling nyaman dari Jember ke Surabaya karena menjadi satu-satunya kereta dengan rangkaian stainless steel new generation dengan rangkaian terbaru. Jadi udah bisa dibilang udah paling nyaman di Jawa Timur atau di jalur Tapak Kuda ya. Dan untuk harga tiketnya saya juga dijelaskan di awal bahwa saya naik kereta api Ranggajati ini menggunakan mekanisme tarif khusus ya, pas dengan harga 160.000 dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dari Jember ke Surabaya. Dan perjalanan pagi seperti ini pastinya bisa menikmati pemandangan di sekitaran daerah Jember, Lumajang hingga Probolinggo. Jadi bisa melihat pemandangan, intinya nggak gabut teman-teman untuk perjalanan pagi seperti ini. Bukan hanya itu, dan kita juga menemukan atau mendapatkan momen-momen lainnya seperti kita bertemu dengan kereta api Pandalungan, bertemu dengan kereta api Prabuwangi dan juga kereta lokal lainnya sepanjang perjalanan teman-teman. Jadi menurut saya untuk pengalaman naik kereta api Ranggajati di hari ini itu enak banget, khususnya di eksekutif 4. Meskipun di belakang sini saya nggak merasa teroyak-oyak banget, masih enak teman-teman, untuk guncangannya tidak terlalu, dan untuk kegendapan suaranya udah pasti jos, dan untuk pengaturan suhu kabinnya udah enak banget ya, dingin tidak terlalu dingin banget, jadi udah pas. Dan apalagi ya, intinya ya ini pengalaman pertama saya naik kereta api Ranggajati di stainless steel new generation. Sebelumnya belum sempat dan saya menyempatkan diri pada hari ini. Jadi habis ini saya mungkin akan siap-siap dan saya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya. Jadi kita nikmati sisa-sisa perjalanan naik kereta api Ranggajati sebelum tiba di tujuan. Melintas langsung di stasiun Wonokromo. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda, periksa dan lihat kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, Jam 9:20 tiba di stasiun Surabaya Gubeng, jadi lambat sekitar 11 menit teman-teman. Alhamdulillah ya, keterlambatannya bisa dipangkas. Jadi tadi awalnya sekitar 20 menitan ke atas, jadi bisa dipangkas hingga 10 hingga 11 menitan. Dan di stasiun Surabaya Gubeng ini berhenti cukup lama ya untuk
berpindah haluan lokomotif kereta api Ranggajati. Jadi mungkin mumpung di dalam aja saya closingnya biar enak ya, kalau dibuat bakalan ramai. Jadi sekian dulu video trip perjalanan kali ini naik kereta api Ranggajati dari Jember ke Surabaya Gubeng menggunakan mekanisme tarif khusus seharga 160.000 di kelas eksekutif. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video-video trip saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Ini Gubeng baru ya, masuk di peron 5 nih sebagai video closing. Bertemu dengan kereta api Mutiara Timur teman-teman, dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir Ketapang ya. Jadi mari kita keluar habis ini ya. Jadi semuanya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila videonya kurang maksimal ya. Jadi bye bye.